Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Jadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang tips cara membuat cover up. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Ya, kemarin kebetulan teman-teman subscriber penonton setia saya berkomentar ingin minta dibuatkan video tips tentang cover up. Oke, ini saya buatkan videonya untuk teman-teman bagaimana tips cara membuat cover up. Cover up itu memang sesuatu yang sangat memusingkan ya teman-teman. Jadi memang itu sesuatu hal yang pokoknya bikin pusing lah, soalnya kita harus menutup gambar lama menjadi gambar baru. Nah, itu tuh dibutuhkan keahlian khusus, skill khusus. Jadi membuat cover up itu kita sebagai seniman tato itu diuji kepintarannya, karena cover up itu tidak sesimpel membuat tato jika masih belum ada tatonya atau membuat tato baru. Jadi cover up itu memang sesuatu yang sangat rumit lah, complicated. Nah, itu biasanya cover up itu berhasil nggak itu tergantung kepintaran si seniman tato. Jadi kepintarannya seniman tato itu diuji. Nah, ini saya memberikan beberapa tips untuk bagi kalian yang baru ingin memulai cover up atau istilahnya baru belajar membuat cover up. Karena kalau udah jago ya pasti kalian sudah bisa. Ini tips bagi yang masih ingin mencoba cover up. Ya, pertama, jika kalian ingin membuat cover up itu lihat dulu ke tingkat kesulitan tato lamanya. Jadi kalian lihat tato lamanya, karena memang tato itu kan cover up itu kan kita lihat dia itu tingkat kesulitannya gimana, dalam arti setebal apa tato lamanya. Jadi dari segi garisnya itu dia banyak apa enggak, atau dia blockingan warna atau shadingnya itu tebal atau enggak. Nah, itu kita perhatikan, kita lihat, dan setelah kita lihat tato lamanya itu baru kita bisa bisa berpikir atau berimajinasi tentang tato baru seperti apa yang ingin dibuat. Karena memang untuk cover up itu tidak bisa ditutup dengan sembarang gambar. Jadi memang harus dikonsultasikan dengan si seniman tato dan si artisnya. Jadi si seniman tato dan si customer-nya. Jadi memang si customer jika untuk cover up itu memang tidak bisa semua gambar untuk cover up, tidak. Jadi memang itu harus dikonsultasikan, karena memang agar hasilnya maksimal. Kalau dipaksakan hasilnya tidak akan maksimal dan tato lamanya akan terlihat. Jadi dilihat tingkat kerumitannya kan. Kalau cuma masih shading tipis masih oke lah, masih gampang. Tapi coba kalau dia udah blok-blokan tebel atau yang benar-benar dihitam, bisa cover up. Kalau udah jago, walaupun ini sudah dihitam semua ya, dan misalkan ini sudah dihitam semua, maksud bikin motif bisa. Tapi itu jika si seniman tatonya sudah jago, sudah pintar. Jadi memang cover up itu semua itu bisa dilakukan. Cover up sehitam apapun tato sebelumnya itu bisa di cover up. Tapi yang bisa melakukannya hanya seniman tato yang udah skillnya tinggi. Nah, itu perlu jam terbang dan juga pelatihan yang cukup lama juga, tidak gampang itu. Nah, setelah kalian melihat kesulitan gambar lamanya yang ingin cover up, kalian baru bisa memilih gambar baru. Nah, tips saya, jika kalian ingin cover up itu gambar barunya harus lebih besar daripada gambar lama, harus lebih besar, karena agar tertutup semua. Dan juga pemilihan gambar itu kalau bisa kan mengikuti alur tato lama. Jadi misalkan tato tulisan kayak gini. Nah, kalau bisa kalian membuat gambar yang bagian tergelapnya itu bisa membentuk tulisan ini, agar tidak tato lamanya karena ini warnanya gelap kan, otomatis dia bisa tertutup jika warnanya ditutup dengan warna gelap juga. Walaupun tidak menutup kemungkinan pakai warna terang bisa, tapi itu untuk yang jago sekali.
Kalau orang yang jago sih mau bikin gimana aja, tato cover up bisa. Tapi jika kalian terlalu belajar, terlalu beresiko jika kalian ingin membuat tato lamanya ditutup dengan gambar terang, terlalu beresiko. Jadi untuk awal kalian coba tato warna hitam ini kalian tutup dengan warna-warna yang gelap. Gelap itu nggak berarti hitam, tapi bisa juga kayak biru tua, hijau tua, dan semacam itulah. Lalu ketiga, mengcover up itu lebih worth it, lebih enak dipakai itu jika memakai tinta yang kental. Tinta kental itu kan dia bisa menutup gini. Tinta tato itu kan sistemnya kan kayak cat air, dalam arti dia tidak karena dia cair ya, jadi tidak bisa menutup sesuatu hal yang istilahnya cover up lah, agak susah. Nah tapi jika kalian memakai tinta, kan sekarang sudah semakin lama tuh semakin berkembang lah. Zaman dulu memang tinta itu cair kayak kayak cat air lah, dalam arti kalau kita medianya itu gelap maka tatonya juga akan gelap walaupun diwarna-warni. Tapi sekarang kan memang tato itu, tinta itu sudah mulai berevolusi, orang selalu membuat yang terbaru, eksperimen. Nah tinta itu sekarang ada tinta yang kental. Nah tinta kental itu bisa untuk menutup cover up lebih gampang, tapi yaitu ada kekurangan, dan kekurangannya ya sudah pernah saya ceritakan di episode sebelumnya. Nah tinta kental itu paling enak dipakai untuk cover up, tapi kejelekannya tinta kental yaitu maksudnya susah, terus ya pokoknya seperti itulah. Tapi untuk cover up enak banget. Makanya kenapa merek di Indonesia itu, merek-merek Eternal itu sangat populer, karena karakter Eternal kental. Dan tinta kental itu yaitu dia bisa, walaupun kulit kalian gelap, pakai tinta yang kental itu bisa tetap kelihatan nyala. Karena apa? Karena yang seperti saya bilang tadi, karena tinta kental itu jika dia bisa menutupi media gelap. Jadi tidak seperti merek-merek tinta yang cair lainnya. Jadi tinta yang kental itu dia bisa, walaupun kulit kalian gelap, jika kalian memakai tinta yang kental itu bisa terlihat lebih terang daripada kalian memakai tinta yang cair seperti. Tapi tinta kental susah masuknya. Jadi kayak Eternal itu kejelekannya, ketika saya pernah pakai, jika kalian sudah memakai Eternal awal-awal enak, tapi setelah melewati 1 tahun Eternal mulai nggak enak dipakai, karena kan tinta semakin lama semakin mengental kan. Jadi jika sudah melewati 1 tahun maka tidak enak dipakai karena tinta sudah mengental. Kan nggak mungkin juga tinta dalam 1 tahun habis, kecuali warna-warna yang sering dipakai kayak hitam, putih, merah. Tapi coba kayak warna yang jarang dipakai kayak biru muda atau warna hijau muda, itu kan tidak selalu gambar pakai warna itu akan sangat lama dipakai. Dan juga apa namanya tadi, malah jadi lupa ya, pokoknya seperti itulah. Oh sama tingkat kekentalan itu walaupun mereknya sama, tapi untuk setiap warna beda. Jadi misalkan kayak gini, jika kalian pernah pakai Eternal mungkin warna kayak putihnya, biru mudanya, ungunya itu kental, tapi warna merahnya Eternal itu encer. Jadi tidak semua warna kental, teman-teman. Jadi memang setiap merek tinta tuh dia punya tingkat kekentalan sendiri-sendiri. Nah lalu keempat, minimalkan memakai gray wash. Jadi ketika kalian membuat cover up itu seperti saya bilang, lebih enak pakai tinta kental. Sedangkan gray wash itu kan mencairkan tinta, jadi sangat beresiko. Tapi kalau teman-teman bertanya bisa nggak sih memakai gray wash, bisa jika kalian sudah jago. Jadi ada beberapa tato artis luar yang aku juga dulu mengira cover up tuh selalu tintanya harus hitam kental, tapi ada salah satu artis luar, namanya siapa sih lupa, nanti saya searching dan saya tampilkan gambarnya. Itu dia bisa mengcover up tapi memakai gray wash, dan itu berhasil, sembuhnya juga bagus, gila kan. Makanya udah jago tuh enak apa-apa. Jadi kalau untuk awal bagi kalian pemula, hindari memakai gray wash. Nah jika kalian membutuhkan gambar hitam putih, pakailah tinta warna silver, jangan gray wash. Dalam arti gray wash itu yang dicairkan. Kalau tinta silver itu yang warnanya abu-abu, yang memang udah bawaan merek tinta tersebut. Lalu selanjutnya tips dari saya, jika cover up itu pakailah jarum kecil, malah jangan pakai jarum besar. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya ya, ini bagi saya, karena setiap orang berbeda-beda istilannya ya. Kalau saya itu jika memakai jarum kecil itu gambar tetap tinta itu cepat solid. Jadi kalau kalian memakai dalam arti Magnum, kalian jika coba kalian perhatiin, jika kalian memakai Magnum 9 dan Magnum 15 untuk membuat warna, pasti lebih cepat tebel Magnum 9.
tapi magnesiumnya medianya kecil. Tapi kalau kalian memakai magnum besar untuk memblok warna, itu akan lama solidnya, pasti akan tipis dan akhirnya boros di tinta. Jadi lebih enak pakai jarum kecil, tetapi memang agak lama karena media kecil, jadi harus agak telaten. Itu bagi saya memakai kalau jika kita membutuhkan sesuatu warna yang solid, saya memakai jarum ukuran kecil, tidak jarum besar. Jadi bisa memakai 9 magnum, kalau saya antara 9 magnum dan 5 RS itu bisa cepat banget. Beda sama ketika saya memakai 15 magnum. Walaupun orang mengira jarum besar enak ya, cepat masuk secara teori, tapi secara realitanya ketika saya mencoba, ternyata jarum besar itu enak digunakan jika kalian membuat sebuah shading atau gradasi. Tapi ketika untuk membutuhkan warna solid itu tidak susah lah, tidak enak kalau untuk saya ya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin beda juga, itu hal yang wajar karena memang setiap orang itu mempunyai teknik berbeda-beda dalam mentato. Nah, mungkin teknik yang saya pakai itu enak jika memakai jarum kecil untuk blocking warna solid. Lalu yang selanjutnya seperti yang saya bilang itu minimalkan memakai warna cerah bagi kalian yang pemula. Jadi agar tato lamanya tidak terlihat. Tapi apakah mungkin cover up tapi memakai warna cerah? Mungkin kalau kalian sudah jago dan juga pemilihan, kalian sudah menguasai pemilihan tinta dan peralatan lainnya. Cover up atau tato lama bisa tertutup dengan warna cerah jika tintanya itu kental banget, bisa tertutup atau diulang berkali-kali. Jadi memang cover up itu lebih sempurna dilakukan jika lebih dari satu kali. Biar memastikan tatonya benar-benar tertutup, dan yang mungkin ada tinta yang nggak masuk bisa diulang kan jadi masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti akan saya tampilkan slide-slide gambar-gambarnya ya teman-teman. Jadi memang yang paling enak itu dalam cover up itu hindari memakai warna-warna cerah teman-teman, karena memang memakai warna cerah itu beresiko untuk gagalnya sebuah cover up. Misalkan tato kayak gini, saya pasti bagian hitamnya ini kalian warna kuning, itu kan susah banget. Tapi ketika kalian jago bisa. Bahkan ada saya lihat tukang tato di Indonesia itu malah tato dia tuh udah parah itu, tapi di cover up yang bagian hitamnya di putih, dan itu berhasil. Walaupun memang nggak sempurna, tapi saya bilang itu berhasil karena dari warna gelap ke putih itu kan memang agak sesuatu yang ekstrim dan bisa, karena memang untuk pemilihan warna tinta putihnya kita memakai warna-warna yang kental. Makanya saya bilang Indonesia kenapa paling suka pakai Eternal itu memang tinta yang kental sekali. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa memakai tinta kental. Jadi memang yaitu selera sih. Eternal enak kental, tapi untuk cover up enak, tapi untuk yaitu dia agak susah masuk untuk beberapa warna dan jika sudah jangka waktu lebih dari setahun. Makanya di Indonesia kan Eternal Intense ya, karena memang cocok untuk kulit Indonesia warna-warna itu. Tapi kalau untuk gambar baru dan kulitnya bagus, dalam arti cerah, dalam arti bersih, justru memakai tinta-tinta kayak yang kental itu agak kurang enak karena lama. Tapi untuk kulit yang misalnya putih lah ya, putih terus tatonya baru, kalau kalian pakai tinta-tinta yang cair, wah itu cepet banget dan itu enak, warnanya bisa ngangkat ngejreng, masuknya enak. Makanya kan kayak merek-merek yang di luar negeri itu justru banyak pakai merek-merek yang tidak yang jarang yang tidak terkenal lah, bukan tidak terkenal, tapi di Indonesia merek-merek itu tidak terkenal karena di luar negeri kulitnya putih-putih semua dan rata-rata tato-tato baru. Makanya sebenarnya tinta tuh mereknya banyak, cuman di Indonesia tidak terkenal. Sama seperti kayak kemarin saya tinta Bloodline aja, jangankan Bloodline Fusion aja banyak yang nggak tahu ada Fusion itu di luar negeri bagus, apalagi yang kulitnya putih-putih itu pakai Fusion warnanya ngejreng banget. Cuman memang saya belum pernah mencoba memakai kulit gelap, jadi belum bisa berkomentar untuk tinta merek Fusion atau yang sejenis itu. Tapi kalau untuk Indonesia Eternal memang yang agak sawo-sawo matang ya memang masih bisa terlihat. Tapi nggak menutup kemungkinan pakai tinta merek lain nggak bisa. Cuman itu kembali lagi tergantung ke skillnya. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang ini dan tidak kepanjangan. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk seri kali ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like.
dukung terus channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam buat konten video berhubungan dengan tato. Jangan lupa tulis komentar kalian ingin dibuatkan video tentang apa, tapi sebelumnya tonton dulu semua video saya. Nah, yang belum pernah saya buatkan, maka akan saya buatkan videonya buat teman-teman. Dan yang jelas jangan komentar positif, yang komentar negatif akan saya abaikan, tidak akan saya tanggapi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.